Pernahkah kamu merasa gelisah dan takut menghadapi masa depan yang tidak pasti? Mungkin saat ini kamu sedang dilanda kekhawatiran tentang pekerjaan, kesehatan, atau hubungan dengan orang-orang terdekat. Kita semua pernah mengalami saat-saat sulit seperti itu. Namun, di tengah badai kehidupan, ada satu hal yang bisa menjadi pegangan kita, keyakinan bahwa Allah selalu menyertai dan memelihara kita. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini memberi kita jaminan bahwa di tengah kegelisahan, kita bisa menemukan kedamaian yang melampaui pemahaman manusia. Bayangkan, saat kamu merasa cemas dan gelisah, pikiran negatif terus berputar di kepala, membuat tidurmu tidak nyenyak dan konsentrasimu terganggu. Dalam situasi seperti itu, doa menjadi senjata ampuh untuk melawan kegelisahan. Ketika kita membuka hati dan mencurahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, Dia akan menggantikannya dengan damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera Allah bukanlah sekadar perasaan tenang biasa. Ini adalah kedamaian yang melampaui logika manusia. Saat situasi di sekitar kita kacau, kita tetap bisa merasakan ketenangan batin yang tidak bisa dijelaskan. Inilah bukti nyata bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, bagaimana caranya agar bisa merasakan damai sejahtera Allah itu? Jawabannya ada dalam doa yang tulus dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita belajar untuk mempercayakan segala pergumulan kita kepadanya, kita akan mengalami kedamaian yang luar biasa. Coba bayangkan, saat kamu merasa gelisah tentang masa depan kariermu, alih-alih terus-menerus khawatir, cobalah untuk berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Katakan padanya bahwa kamu percaya Dia memiliki rencana terbaik untuk hidupmu. Lalu perhatikan bagaimana perasaanmu menjadi lebih ringan dan pikiranmu lebih jernih untuk mengambil keputusan yang bijak. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian mengalami damai sejahtera Allah yang luar biasa di tengah situasi sulit? Ayo bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan bagaimana Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup kalian. Pengalaman kalian bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Selain kegelisahan, ada satu hal lagi yang sering menghantui kita, yakni ketakutan, dan ketakutan ini bisa melumpuhkan kita, membuat kita ragu untuk melangkah maju dan mencapai potensi terbaik kita. Tapi, tahukah kamu, Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam ketakutan. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini menegaskan bahwa ketakutan bukanlah berasal dari Allah. Sebaliknya, Dia memberikan kita roh keberanian yang memampukan kita menghadapi tantangan hidup. Coba renungkan, berapa kali ketakutan telah menghalangimu untuk meraih mimpi-mimpimu? Mungkin kamu pernah takut untuk melamar pekerjaan impian, atau ragu untuk memulai bisnis sendiri karena takut gagal. Ketakutan-ketakutan ini seringkali hanya ada dalam pikiran kita, namun dampaknya bisa sangat nyata dalam hidup kita. Tuhan ingin kita hidup dalam kebebasan, bukan terbelenggu oleh ketakutan. Dia telah menanamkan dalam diri kita roh yang membangkitkan kekuatan. Ini berarti kita memiliki kemampuan untuk bangkit dan menghadapi setiap tantangan dengan berani. Kita tidak perlu merasa kecil atau tidak berdaya karena Tuhan sendiri yang memberi kita kekuatan. Selain kekuatan, Allah juga memberikan kita roh kasih. Kasih yang dimaksud di sini bukan hanya perasaan hangat, tapi juga keberanian untuk peduli dan berbuat baik kepada sesama. Ketika kita fokus untuk mengasihi dan melayani orang lain, maka ketakutan akan diri sendiri perlahan-lahan memudar. Dan yang terakhir, Tuhan memberi kita roh ketertiban atau penguasaan diri. Ini berarti kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ketika rasa takut mulai menyerang kita, maka kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menguasai kita. Sebaliknya, kita bisa mengambil kendali atas pikiran kita dan memfokuskannya pada hal-hal yang positif. Bagaimana cara menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan mengenali ketakutan-ketakutanmu. Tuliskan apa saja yang membuatmu takut atau cemas. Lalu, hadapkan setiap ketakutan itu dengan firman Tuhan. Ingatlah bahwa Allah telah memberimu roh keberanian dan bukan roh ketakutan. Selanjutnya, ambil langkah kecil untuk melawan ketakutanmu. Jika kamu takut berbicara di depan umum, maka mulailah dengan berbagi pendapat di kelompok kecil. Jika kamu takut gagal dalam bisnis, mulailah dengan belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ingatlah selalu bahwa Tuhan menyertaimu dalam setiap langkah. Bagaimana dengan kalian? Ketakutan apa yang saat ini sedang kalian hadapi? Yuk share di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lain
yang mungkin sedang menghadapi ketakutan serupa. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah selalu bahwa dalam setiap kegelisahan dan ketakutan yang kita hadapi, Allah selalu hadir untuk memelihara hati kita. Dia memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal dan roh keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Jangan biarkan kegelisahan dan ketakutan menguasai hidupmu. Sebaliknya, berpeganglah pada janji-janji Tuhan. Percayalah bahwa Dia memiliki rencana yang indah untuk hidupmu, dan Dia akan selalu menyertaimu dalam setiap langkah. Marilah kita saling menguatkan dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Jika video ini memberkati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, maka pesan pengharapan ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang membutuhkannya. Ayo kita sebarkan kabar baik ini ke seluruh media sosial kita. Buat status, tweet, atau post di Instagram tentang bagaimana Tuhan telah memberikan kekuatan dan damai sejahtera dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ingatlah selalu, kamu tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan hidupmu. Tuhan selalu bersamamu, dan Dia akan terus memelihara hatimu dengan kasih-Nya yang besar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam iman.